Assalamualaikum soleh-solehal Gofar. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita telah mencapai tema 6D globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1, 2, dan 3. KD yang ingin Ibu sampaikan yaitu IPS, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Bahasa Indonesia menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. IPA menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi. PPKN menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. SBDP memahami reklame. Kita akan masuki pembahasan tentang kerjasama ASEAN di bidang iptek. Globalisasi membuat dunia tanpa batas dengan kemajuan teknologi di era globalisasi. Komunikasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah dibentuknya ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COS atau Komite Sains dan Teknologi yang dibentuk pada tahun 1978. Nah, ASEAN COS bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari ASEAN COS inilah dibentuklah pusat-pusat penelitian antara lain yang pertama Biotrof, yaitu pusat penelitian untuk biologi di Bogor. Rescam, pusat penelitian pendidikan ilmu pengetahuan matematika berada di Penang, Malaysia. RELS, pusat pendidikan bahasa Inggris yang berada di Singapura. SERCA, lembaga penelitian dan pengkaji pertanian di Laos, Banos. Oke, nah itu ya bentuk kerjasama di bidang iptek. Nah, sumber-sumber energi terbarukan, teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan semakin dikembangkan pada era globalisasi. Ini karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia di masa depan. Salah satu teknologi ramah lingkungan yang kini mulai banyak digunakan terutama oleh negara-negara maju adalah teknologi pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan energi matahari. Energi matahari dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang menggunakan panel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Sel-sel surya pada panel surya disebut juga sel fotovoltaik. Foto berarti cahaya dan volta berarti listrik. Panel surya tidak menghasilkan limbah seperti pembangkit energi dari bahan bakar fosil. Rumah atau bangunan yang menggunakan panel surya dapat menghemat penggunaan listrik dari PLNB sekitar 60%. Sekumpulan sel surya terhubung secara elektrik dan dikemas ke dalam bingkai disebut dengan panel surya. Semakin banyak panel surya yang dihubungkan, semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Nah, bagaimana cara kerja panel surya? Yaitu, yang pertama cahaya matahari mengenai panel surya. Panel surya mengubah energi cahaya matahari menjadi arus listrik searah. Arus yang dihasilkan menuju solar charge control yang mengatur arus DC untuk disimpan di baterai sehingga energi listrik dapat digunakan pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, arus listrik dari kontrol dialirkan menuju inverter. Inverter mampu mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik atau alternatif current AC, yaitu arus bolak-balik. Yang ketiga, energi listrik yang dihasilkan berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan elektronik. Nah, di sini ada nih gambarnya ya.
dari matahari, panel surya, charger, kontrol, baterai, inverter, AC load ya. Kerja sama ASEAN memerangi sampah plastik. Nah, di sini kita akan pelajari. Nah, 10 anggota ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIFA menerima usulan Indonesia untuk memerangi limbah plastik di perairan Asia Tenggara. Sampah plastik tidak hanya mencemari lautan, tetapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Dalam pertemuan diusulkan beberapa hal, antara lain peran AIPA dalam perumusan undang-undang pengelolaan limbah di zona pesisir, pelabuhan, industri maritim, dan industri pelayaran. Termasuk juga kebijakan penerapan reuse, recycle, yaitu pengurangan pemakaian ulang, daur ulang dalam negara masing-masing. Juga membahas tentang penggunaan dan pengelolaan plastik atau mikroplastik, salah satunya dengan membatasi penggunaan kantong plastik. Pencemaran laut terdampak buruk terhadap lingkungan dan merugikan dari sisi ekonomi karena pendapatan negara dari sektor kelautan juga akan menurun. Oleh karena itu diperlukan peran serta dalam masyarakat di tiap-tiap negara Asia Tenggara untuk mengatasi pencemaran laut. Nah, kita sekarang akan baca teks eksplanasi yang berjudul Kerjasama ASEAN Memerangi Sampah Plastik. Kemudian, tentukan bagian-bagian teks eksplanasi berdasarkan informasi penting. Nah, di sini sudah ya. Kamu baca Kerjasama ASEAN Memerangi Sampah Plastik. Kemudian ya, di sini udah pernyataan umum paragraf 1. Isinya usulan Indonesia untuk memerangi limbah plastik di perairan Asia Tenggara. Pernyataan penjelas paragraf 1 masih, sampah plastik tidak hanya mencemari lautan tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup termasuk manusia. Kesimpulan, perlu peran di paragraf 2, perlu peran serta dari masyarakat di setiap negara Asia Tenggara untuk mengatasi masalah pencemaran laut. Sikap positif terhadap keragaman ekonomi. Mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu sikap positif dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menganjurkan masyarakat untuk membeli produk-produk buatan dalam negeri. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih menghargai, lebih mencintai dan menggunakan produk atau jasa buatan Indonesia sebagai bentuk solidaritas sesama anak bangsa. Bacalah teks yang berjudul Tumbuhkan gerakan menggunakan barang dalam negeri. Nah, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Coba dilihat mana rasa bangga menggunakan barang luar negeri, yaitu menghargai, mencintai, menggunakan produk dalam negeri. Contoh sikap bangga menggunakan barang buatan dalam negeri, yaitu menghargai, mencintai, dan menggunakan produk dalam negeri. Contoh sikap bangga merupakan menggunakan barang buatan dalam negeri, lebih menyukai barang asing. Dampak menerapkan sikap bangga menggunakan barang buatan dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini kita sering mempelajari tentang ciri-ciri brosur yang baik. Apa itu ciri-ciri brosur yang baik? Nah, ini 1. Di dalam suatu brosur yang baik memuat informasi yang jelas dan terperinci. Yang kedua, menarik minat masyarakat untuk membaca informasi lebih lanjut. Yang ketiga, menggunakan bahasa baik, menarik, dan ukuran huruf yang tepat agar mudah dibaca. Yang keempat, memuat ilustrasi menarik yang sesuai dengan isi brosur. Yang kelima, tata letak gambar ilustrasi yang seimbang dan tidak menghabiskan tempat menulis informasi. Yang keenam, ukuran tidak terlalu kecil, umumnya berukuran kertas A5 14,8 cm kali 21,0 cm. Nah, di sini ada ya contohnya. Cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air selain dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, juga dapat menjaga dan melestarikan sumber daya alam, misalnya menghemat penggunaan sumber daya alam,
terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Melengkapi teks eksplanasi. Untuk menulis teks eksplanasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, topik teks merupakan dasar dalam pembuatan teks. Yang kedua, informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, informasi yang disampaikan harus sesuai urutan teks, pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Yang keempat, penggunaan bahasa yang baik dan benar dapat memudahkan dalam memahami informasi yang disajikan dalam teks. Nah, kalian bacalah potongan teks eksplanasi berikut. Nah, kalian tentukan judulnya, lalu lengkapilah potongan teks agar menjadi teks yang utuh dan padu. Kamu dapat mencari informasi dari buku atau internet. Nah, percobaan sederhana dengan energi biomasa. Selain melakukan penghematan sumber daya alam, masalah kelangkaan energi dapat diatasi dengan mencari sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui dan menjadi solusi dari ketergantungan masyarakat pada bahan bakar fosil. Selain energi matahari, beberapa sumber energi terbarukan antara lain yaitu energi dari angin, energi gelombang laut, dan energi biomasa. Energi biomasa adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan organik atau makhluk hidup seperti kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, atau limbah lainnya dibakar untuk menghasilkan uap. Uap tersebut lalu memutarkan turbin yang terhubung dengan generator yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, kalian lihat di situ di buku kalian ada contohnya tuh. Nah, energi biomasa di negara-negara maju berasal dari kotoran hewan ternak atau limbah kayu yang telah diolah menjadi pelet. Pelet merupakan butiran sebesar pil yang mengandung serbuk bahan organik yang dipadatkan. Di sini ada ya biomasa tuh dari pelet, dari serbuk kayu, ya kan. Nah, percobaan energi biomasa sederhana. Nah, bahan-bahan yang kita akan gunakan yaitu bahan organik yang dapat diperoleh dari mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Contohnya seperti bakteri, virus, jamur, dan ragi. Untuk membuktikannya, ayo kita lakukan percobaan. Bahan dan langkah-langkah yang ada pada buku halaman 94. Lama-lama, waktu pengumpulan tugas adalah 1 minggu. Nah, jadi kalian praktek percobaan energi biomasa sederhana ya. Di situ ada bahan-bahannya ya di halaman 94. Nah, jangan lupa ingat dan lakukan 3 pesan saja, yaitu kalian harus rajin sholat, 2 harus rajin mengaji, yang ketiga patuhi orang tua kalian. Oke, mungkin hanya ini dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.